Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ashabi ajmain. Sanila Syekh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid wa usulihim wa furihim wa madasbailihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Walaupun enggak terlalu serius ya, tapi ini adalah tentang sholat ya. Nah, kita tahu bahwa ibadah apapun yang paling penting itu adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu menjadi pembeda kita sama yang lain. Misalnya kalian nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu, orang-orang lain juga nyumbang. Misalnya kayak tsunami, justru orang yang bukan orang muslim itu nyumbangnya lebih gede-gede, ya kan? Nah, satu-satunya yang membedakan kita dengan orang lain itu sholat itu. Ya, sholat itu. Nah, ini kita sampai rukun sholat. Maksudnya apa nih? Biar nanti sholat kita semakin hari semakin baik lah ya. Jadi kita agak serius pas sholat. Kalau suruh khusyuk ya susah ya. Gimana khusyuknya? Allah Akbar, tendang temennya. Allah Akbar, ntar. Oh, sholat opo ya. Oke. Ini dengan ngaji ini walaupun nggak terlalu serius, minimal ntar masuk ada yang nyantol gitu, ada yang nyangkut lah. Halaman 44, udah kan? Udah ketemu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati ay hada arkanus sholati. Rukun sholat. Di halaman 44. Udah ketemu kan? Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat atau yang harus kita kerjakan waktu sholat itu ada 17. Sebenarnya udah familiar ini, familiar. Orang sholat tiap hari masa ya nggak familiar. Cuman minimal ini menambah pengetahuan kalian, pengetahuannya biar kualitas sholatnya semakin baik. Jangan Allah Akbar nendang temennya. Al awalu an-niyatu. Yang pertama sekali adalah niat. Kalian harus tahu ya, niat bukan usoli itu ya, usoli bukan. Itu lafadznya niat. Kalau niat di sini, kalian bisa pakai bahasa apa aja kalau niat. Ya. Yang penting pas, itu niatnya pas bareng. Itu yang pertama sekali niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Nah, sebenarnya kalau urutannya sama itu bareng kan? Yang kedua takbiratul ihram. Itu Allahu Akbar itu loh. Wasalisu qiraatul Fatihati. Nah, ini pendapat yang paling kuat ya, sholat itu ada Fatihahnya. Kalau apal. Nah, mosok kita Islam yang udah dari kecil nggak hafal Fatihah itu ya kebangetan ya. Yang ketiga Fatihah. Ar-rabi'u al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Nah, mungkin yang belum tahu nih, yang keempat adalah rukunnya lagi adalah berdiri bagi yang mampu tapi di sholat fardu. Berarti kalau misalnya habis sholat duhur atau habis sholat maghrib pengen sholat lagi tapi malas berdiri, ya sholat aja sambil duduk. Loh iya boleh. Nah kan baru tahu kan. Jadi sholat yang harus berdiri itu hanya sholat 5 waktu itu. Sisanya kalian boleh duduk walaupun mampu berdiri. Boleh. Jadi misalnya sholat taraweh, sholat isya berdiri. Pas tarawehnya kayaknya 24 banget gitu, 23 banget gitu. Udah sambil duduk. Boleh, cuman itu aturannya yang umum begini. Jadi kalau sholat sunnah, kalau kita mampu berdiri kita nggak berdiri, berarti nanti dapat imbalannya separuh. Misalnya taraweh mampu berdiri, duduk, boleh.
tapi separuhnya berdiri. Kira-kira begitu. Kalau dibayar gitu loh sih. Oh iya. Nah, misalnya sholat itu digaji gitu. Kalau berdiri gajinya sekian, kalau duduk ya separuhnya. Kalau mampu tapi ya. Jadi kalau mampu berdiri tapi dia duduk, nanti dapat bayarannya separuh. Kecuali nggak mampu, memang nggak kuat berdiri, nggak kuat berdiri dibayar penuh sama Pak Malaikatnya. Jadi gitu ya. Lah Bapak sering gitu. Jadi di rumah itu pegel banget kita sambil duduk ya, taraweh duduk. Jadi orang-orang berdiri, kalian duduk aja nggak apa-apa, itu boleh ya. Jadi yang wajib berdiri itu hanya sholat fardu, sholat 5 waktu itu sama Jumatan. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu ya duduk. Misalnya lagi kelingan nih, badan gendut, maaf Kal, bukan Haikal nih Pak, kayak Mr. Hasanuddin gitu. Oh itu susah, kalau pusing sedikit itu susah berdiri, duduk aja. Nah duduk itu ya macam-macam, bisa pakai kursi yang seperti bapak-bapak di Jumatan itu bawa kursi. Nah, atau duduk ya duduk seperti tahiyat awal itu, yang paling sopan itu duduk seperti tahiyat awal. Jadi rukuk tetap rukuk ya kan, sujud tetap sujud, normal gitu. Tapi kalau duduk pakai kursi kan rukuk dingkluk sedikit, sujudnya dungkluk banget, ya kan? Nah ini harus tahu kita. Ntar kalian pasti ngadepin orang-orang di sekeliling kalian. Masa yang begini nggak tahu? Neng, saya nggak bisa berdiri, gimana Neng? Harus Neng. Oh harus Neng. Kalau perlu dikasih tiang. Ya jangan. Tuhan itu maha baik, ya maha baik. Kita mampu berdiri aja boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah ya, nah Bapak sering itu. Biasanya itu kalau witir itu suka ya duduk aja. Jadi habis sholat ini itu terus tinggal witir, udah duduk aja. Ya nikmati dispensasi, ngerti gak? Nah, jadi nikmati dispensasi. Oke, yang berikutnya al-khamisu ar-ruku'u. Kemudian ruku' ya harus tahu lah yaitu. Apa itu ruku'? Wa huwa ayyan haniya al-musalliyatu bihaitsu tanala bihaitsu tanalu rohatahu rukbataiha. Ukurannya itu sebenarnya gini. Ruku' itu ini biar agak detail gitu ya, biar nanti kalian berbeda sholat pas ngaji sama belum, beda ada bedanya. Jadi ceklak lu. Ukuran minimalnya adalah kira-kira telapak tangan kita nyampe lutut. Nah itu. Nah syukur-syukur punggungnya rata. Jadi siku-siku tahu kan? Nah, jadi punggung kita membentuk sudut siku-siku. Punggung kita, kaki sama itu membentuk sudut siku-siku. Jadi misalnya itu ditaruh piring gitu nggak jatuh. Kira-kira itu idealnya. Nah, ukuran minimalnya tadi telapak tangan nyampe lutut. Udah, nanti biar ada bedanya. Kualitas sholat kita itu loh. Kemarin kan ceklak cekluk. Nah, iya. Itu yang udah ngaji baca sama ngaji ini. Lah iya, bukan maksudnya kemarin sholatnya kan cenglak cengluk. Begitu tahu, oh ini jengkol sampai lutut, berarti kan nanti merhatiin itu. Nah kalau bisa khusyuk itu kan lumayan itu, maksudnya khusyuk ya, kalau bisa ya khusyuk kesono ya, tapi minimal ngurusin ini biar pas, ini itu kan lumayan itu, minimal nggak mikirin yang lain-lain kan. Allahu Akbar, kayaknya tadi kunci di mana ya, suka begitu. Dan kadang-kadang kita itu nyari setengah mati, inget-inget pas Allah, la ilaha illallah, ada di depan kaca kayaknya, ya kan? Nah itu sholat kita masih begitu itu. Ya Bapak juga sering begitu. Ini ada cerita gini nih, misal sesama wali, jadi kiai sama gurunya, ya siapa lah pokoknya. Jadi Allahu Akbar, yang di belakang itu salah satu muridnya nggak mau makmum. Jadi nggak mau makmum dia. Pas sudah bubar ditanya, Tong, kenapa tadi nggak makmum saya, katanya. Enggak Mbah, soalnya itu di atas Mbah itu ada berkat. Tahu berkat nggak?
berkat kayak berkat tahlilan itu loh. Jadi kayaknya Allahu Akbar, muridnya yang wali itu melihat di atas kepala kiainya itu ada berkat. Rupanya Pak Kiai, Allahu Akbar, wah ada ayam goreng kayaknya. Jadi kayaknya di ininya inget berkat. Itu muridnya tahu. Wah itu gue tingkat keren, itu udah tingkat tinggi. Jadi orang lain nggak khusyuk itu dia tahu. Itu gurunya loh. Itu gurunya. Jadi Allahu Akbar, kata muridnya, ya Pak Kiai lagi mikirin berkat, saya nggak mampu mah. Nah itu pas ditanya, bubar sholat ditanya, Tong, kamu kenapa tadi nggak makmum saya? Kenapa? Enggak Mbak, soalnya waktu simbah sholat itu di atasnya ada berkat katanya. Jadi rupanya bener, dicek itu bener. Jadi kayaknya ngakui. Jadi pas Allahu Akbar itu kepikiran berkat. Nah ini ke bahasa kita gitu. Itu sampai begitu. Udah lanjut ya. Jadi minimal ruku itu telapak tangan sampai lutut. Itu ukuran minimalnya. Nah kalau idealnya tadi ya, membentuk sudut siku-siku rata, andaikan ditaruh piring nggak jatuh. Kemudian yang berikutnya asadisu atumakninatu fihi. Yang berikutnya, nomor berikutnya adalah tumakninah waktu ruku. Apa itu tumakninah? Nah ini harus kita pahami juga. Wahia sukunun ba'da harokatin bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Maksudnya gini, tumakninah itu adalah berhenti sejenak, berhenti gitu. Jadi setelah melakukan gerakan terus berhenti. Berhentinya itu kira-kira anggota tubuh itu pada posisinya. Pada posisinya itu ya tangannya umumnya kan begini kan, atau kepala itu ya lurus gini kan. Jadi pas ruku pas ruku Allahu Akbar, klek, itu sampai nggak ada yang bergerak. Seberapa lama? Biqadri subhanallah. Jadi sampai ucapan subhanallah. Berapa detik itu? 2 detik ada kira-kira? Ya segitu dah, subhanallah ya, 2 detik kan. Itu minimalnya. Ukuran minimal. Jadi sampai seluruh anggota tubuh itu berhenti. Jadi jangan begini. Allah Akbar. Ini belum berhenti kan? Sami Allah. Lah jangan begitu. Itu maksudnya ya. Jadi ruku itu sampai klek, sampai kita ngerasain semua anggota tubuh kita bisa berhenti. Nah nanti sujud juga begitu, yang lain begitu. Jadi tumakninah itu adalah seluruh anggota tubuh seolah-olah kayak nempati tempatnya, klek, terus berhenti. Ya kalian harus nikmati itu. Diukur 2 detik lah kira-kira. Tik, tik. Ya, minimalnya. Udah ya, nanti biar berasa sholatnya. Allahu Akbar, klek. Sami Allah, udah, klek, gitu. Jadi kalau orang masang onderdil gitu, benar-benar sampai klek gitu. Ya, oke. Itu tumakninah. Kemudian asabi'u al-i'tidalu. Kemudian yang berikutnya i'tidal. Ini kita baca aja, jadi biar ngurusin itunya aja ya. Kaifiahnya maksudnya. Apa itu i'tidal? Wa huwa audul musalliyati ila makanat alaihi qabla ruku'i. I'tidal itu adalah kembali pada posisi sebelum dia ruku. Kalau duduk berarti pas duduk, berdiri. Itu maksudnya ya. Jadi berdiri persis seperti dia waktu takbiratul ihram. Berarti kalau berdiri kan berdiri tegak. Kalau duduk berarti ya duduk. Itu udah jelas. Wa yushtaratu fihi alla tawala yutawilu alla tutawwila hu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wal fatihati. Nah, enggak boleh terlalu lama juga. Sami Allahu liman hamidah,
lama banget. Sampai kira-kira baca Fatihah selesai sama Sami Allahu liman hamidah selesai sampai Fatihah selesai, diceger aja nggak sujud-sujud. Ya jangan ya. Jadi diukur Sami Allahu liman hamidah. Jangan diem lama gitu. Enggak, jangan terlalu lama. Kemudian yang berikutnya asaminu atumakninatu fihi. Jadi pas i'tidal juga harus sampai tumaknya. Ini harus hati-hati ya. Kadang-kadang gini, Sami Allahu liman hamidah, tangannya masih gendeyang-gendeyung nggak turun. Nah itu mungkin masalah sholat kita. Jadi kita harus hati-hati. Biar aman bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Taruh begini nih, taruh di mau kayak begini kayak mau begini pokoknya taruh. Tujuannya apa? Biar mbak gendeyang-gendeyong. Apa gendeyang-gendeyong apa kal? Ya biar nggak masih ngayun ini. Kan habis diangkat Sami Allahu liman hamidah. Ditaruh kan masih ngayun kan? Jangan sampai ini belum berhenti kita sudah turun sujud. Nanti tumaninanya nggak dapat. Kalau tumaninanya nggak dapat berarti tidak kita bermasalah. Kalau bermasalah itu rukun, berarti berpengaruh ke sholat. Itu kan kita pengen kualitas sholatnya kita bagus. Ya tadi yang paling mana sama Allah taruh depan. Tujuannya biar klek harus turun. Ya sip, jangan masih gendel turun aja. Oke lah, jelas itu. Kemudian yang berikutnya atasiu asujudu marrataini, sujud 2 kali. Udah paham ini. Wa sujudu huwa watul musalliyati jabhataha ala musallaha. Itu naruh jidat di tempat sholat. Awas ini, jangan juga kalian sholat posisi depan kita naik, ngerti gak? Jadi misalnya di depan ini loh sih, misalnya ini anggap aja bapak ngadep kiblat nih misalnya. Terus depan bapak itu posisinya lantainya itu naik, ngerti kan? Sehingga nanti pas sujud pantat kita masih di kepala kita masih di atas pantat. Nah, ngerti kan? Nah itu. Jadi naruh jidat di tempat sholat kan, tapi kita harus tahu bahwa tempat sujud kita harus rata, minimal rata. Biar apa? Biar pas sujud nanti posisi kepala itu memang di bawah pantat. Siapa? Kamal. Entar. Enggak, kalau ada perlu pasti dodok. Kalau enggak berarti enggak. Nah ya, jadi itu. Atau nanti misalnya ininya ada apa yang suka kalian tutup itu apa itu? Jerawat gede nih sih misalnya. Ini kalau sujud di lantai mak gerduk gitu sakit kan? Buantal. Nah, jangan buantal yang empuk gede. Sehingga nanti pas sujud masih tinggian pala, jangan, nggak boleh ya. Jadi pas sujud itu posisi kepala harus di bawah pantat terima. Nah itu nggak boleh sujud di bantal. Pak, kalau begini yang miring mana? Jidatnya dulu nih nempel hidung terus apa lagi dari nempel lantai. Ya rukunnya kan jidat sih. Yang bagus kan hidung jidat. Nih masuk nih, ini datar nih kan, tuh. Nah, jangan juga kayak burung matuk tuk gitu, jangan. Jadi kalau bisa jidat hidung. Maksudnya apa? Biar klek gitu loh. Tuk gitu. Lakbar terawih itu. Lakbar. Itu daldulnya doang, jangan. Kalau bisa jidat sama hidung. Ya, maksudnya biar ya itu tadi, biar tuh makninanya dapat kelek gitu. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita sujud ini ada jerawatnya terus ganjel bantal yang tinggi sehingga nanti pas kita sujud posisi kepala kita masih di atas pantat, jangan ya. Ya kayak ya tipis aja sih, jangan terlalu ini tinggi nanti itu ya bantal tipis kan aja. Udah itu ya. Berikutnya. Nah, ini yang penting lagi nih. Wa yustaratu fihi antas juda ala sab'ati a'do.
ala a'doin, ala doa. Nah gitu ya. Sebaiknya kita sujud 7 anggota, melibatkan 7 anggota. Berarti kita hitung 1 jidat, 2 telapak, berarti berapa? 3. 2 lutut berapa? 5 nonek. 3 sama 2. 1 jidat, 2 telapak, 3 kan? 2 lutut, 5. 2 kaki, ini anu kaki 7 minimal itu. Kalau bisa itu, walaupun nanti kalau kalian ngaji banyak jidatnya aja cukup. Tapi pendapat yang umum, yang kita pasti sahnya gitu loh sip, yang pasti sahnya aman gitu, yaitu tadi jangan Allahu Akbar kakinya jemplit ke atas. Ayo orang kerjaan masa sholat begitu efek gitu ya, itu ya kan suka aja kan ya kan. Allahu Akbar kakinya yang ini mancal ke belakang sengaja banget ya. Itu ya berapa? 7 anggota. Nah, jadi 7 anggota. Kemudian wa antar tafi'a safilaha ala aliyaha. Ini tadi yang Bapak maksud tadi. Jangan sampai anggota yang posisi atas berarti kepala itu tetap posisinya di atas pas sujud. Jadi pas sujud posisi kepala tidak boleh lebih tinggi dari pantat, gitu aja lah. Jadi pantat harus bertinggi pas sujud. Jangan begini juga ya, rapet aja gini nih biasa. Ya nempel ya, nempel. Oke ya. Jadi apa tadi? Posisi kepala harus lebih rendah dari pantat. Awas itu, hati-hati itu. Berarti nggak boleh diganjel bantal, nggak boleh. Nah berikutnya wa antakunal jabhatu maksufatan. Jidatnya harus terbuka. Berarti pecinya nih kal. Nih kalau peci Allahu Akbar jangan begini, ntar sujudnya bagaimana ini? Buka nih. Kalian pakai kerudung juga sama. Itu yang pakai begitu udah apa sih? Ada. Nggak boleh nutupin jidat. Kalau perlu ya kan dibuka, cadar kan dibuka kan, muka harus terbuka. Ya. Jadi itu hati-hati sih. Kalau sip kal. Biasanya kan peci itu tuh, yang peci yang putih itu dibelesekin gitu, sujud gak diurusin. Itu ya. Maksufatan. Kemudian lagi kemudian yang berikutnya wal tataf apa ini? Wa tatafanal sopo almar'atu li hadhil mas'alati fa inna badun nisa'i yasjuduna alal jabhati nahwi thimarin au nukbatin fala tafisus bihi. Maksudnya gini fala yasihu sujudu hina idin. Maksudnya gini, jangan sampai kalian kerudungnya gede pas Allahu Akbar ini suka ini kan merosot terus sujud di situ. Itu harus dibuka. Atau yang cowok-cowok nih rambutnya panjang nggak pakai peci, ya kan? Allahu Akbar, mundawir. Pas sujud harus dibuka sih, kal begini, biar jidatnya nempel. Ya, jadi rambut dibuka. Nah, kalau sampai begitu ya, bermasalah nanti sujudnya. Kalau sujudnya bermasalah, berarti ya sholatnya bermasalah juga. Oke ya, udah lanjut. Kemudian al-ashiru sampai habis rukun aja ya, sampai habis rukun. Al-ashiru atumaninatu fi sujudi. Pas sujud juga harus sama ya. Jadi sujud tek kira-kira 2 detik baru angkat.
Jangan apa tadi taltul gitu. Wal hadi asyara al julusu baina sajdataini. Jadi itu tadi ini yang harus hati-hati juga. Jadi pas sujud bangun harus sampai duduk. Jangan Allah Akbar. Nah, baru diangkat terus turun lagi, nggak sampai duduk lah, nggak dapat ya. Sujud di antara dua sujud itu rukun. Jadi nggak tuh terus belum sampai duduk udah balik lagi sujud. Nggak dapat sih, kurang satu rukunnya ya, duduknya. Kemudian yang berikutnya sujud tadi ya. Wa yustaratu fihi ala tatawala hu ziyadatan ala dzikri al masyru'i fihi wa aqallu tasyahudi. Kemudian pas sujud juga jangan lama-lama sampai melebihi tasyahud. Sampai beberapa menit-menit. Oh, ditinggal pergi jamaahnya kalau begitu. Ya nggak boleh juga. Jadi lamanya tidak boleh melebihi tasyahud. Tasyahud kira-kira berapa menit nih? Sujud ya harus jangan lama-lama. Udah ya. Kemudian yang berikutnya asani asyara atau makna itu fihi tumanina. Nah jelas itu. Kemudian asalisa asyara atasyahudul akhir. Tasyahud akhir udah ini. Arabi asyara al qu'udu fihi. Itu ini jelas biasanya satu paket ini, duduk sama tasyahud biasanya satu paket. Maksudnya apa ini? Jangan sampai kita belum duduk klek sudah baca tasyahud, jangan. Jadi posisi duduk kita udah bener duduk baru baca tasyahud. Jangan Allahu Akbar masih dalam perjalanan kalian udah tasyahud, jangan. Nunggu posisi duduk. Jadi harus posisi duduk. Kemudian al-khamisata sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca selawat udah ini. Asadisa asyara assalamu salam yang pertama. Asabe asyara at-tartib, harus tertib tadi ya. Jadi niat dan seterusnya itu harus tertib. Mungkin satu lagi yang ketinggalan tadi ya. Jadi misalnya kita pakai gamis atau pakai mukenanya kalian gede misalnya. Misalnya kan misalnya kalian ya ayasan misalnya, kebetulan mamanya gede, mukenanya dia hilang, pakai mukena mamanya, ya kan gelimbior itu, ya kan, nah, itu harus hati-hati. Pas sujud jangan sampai sujud di mukena atau baju atau apapun yang itu ikut gerak kita. Jadi kita gerak, baju atau mukena itu ikut gerak. Atau misalnya kalau cowok sorban gede banget. Tapi kalau sorban itu pas dipakai kita ikut gerak, kita jangan sampai sujud di atas itu, singkirin. Misalkan nih sholat nih, saya pernah lihat nih kan. Ya kan. Ada nih orang sholat pakai mukena. Sebelum itu dia kayak gini. Jadi kita akan dilebarin. Malah dia sujud di mukenanya. Itu maksud Bapak ya. Justru jangan. Jadi jangan sujud di. Pokoknya jangan sujud di. Nih dengerin. Yang penting kita jangan sujud di pakaian yang sedang kita pakai. Dan itu bergerak. Jadi gerakan kita dia ikut gerak kan? Misalnya di posisi kerudung kan ikut gerak itu. Jangan sampai sujud di atas itu. Atau lagi begini, misalnya kita sholat bertebaran kertas-kertas misalnya. Pas sujud Allahu Akbar, ada kertas nempel di sini. Nah, ya kan? Pas sujud kedua itu harus dibuang. Kalau sujud kedua nggak dibuang, itu dihitung pakaian kita. Kalau sujud pertama? Sujud pertama sah, kan dia nggak nempel tadi. Kalau dari sujud pertama udah nempel? Sujud pertama nempel, sujud kedua harus diting gitu. Kalau enggak, berarti itu dihitung pakaian. Berarti sujud kita bermasalah. Atau daun lah. Biasanya kalau sholat di sawah, Allahu Akbar, daun nempel. Sujud kedua harus dibuang. Kalau enggak itu dihitung pakaian. Dong enggak? Nah,
Atau misalnya nempel, kalau bukan ini pokoknya yang menghalangi jidat kita nyampe tempat sujud. Nah itu harus ini. Ya. Nih hati-hati teman-teman tadi sih Pak. Udah tahu mukenanya gede malah sengaja digulil dia sujud di situ. Wah itu enggak ngaji-ngaji itu berarti sih. Nah yang penting kalian enggak. Ya nanti kalau itu terjadi di teman kalian, neneknya, mamanya, buyutnya, kasih tahu, Mbah, jangan begitu Mbah. Kalau sujud di pakaian kita nanti sujudnya bermasalah. Pak, kalau misalkan nih kita sholat nggak ada sajadahnya. Sujud di tangan, enggak lebih parah lagi. Oh enggak ya apa. Ini kan ini lantai. Dong. Iya. Nah kita tetap pakai mukena Pak. Nah itu dia maksudnya. Pokoknya jangan sujud di pakaian yang sedang kita pakai. Itu dingin, itu ibarat kita buat nutupin lah. Ya jangan. Malah mendingan gini, bawa sapu tangan misalnya. Jangan dingin. Pas sujud ditaruh. Pas berdiri ambil kantongin, takut diambil orang. Duh, malah nggak apa-apa itu. Tapi kan berarti ada Kan ini dua kali kan? Belum batal. Betul kan? Oh, susah misalnya. Lah itu gerak-gerak itu sih. Kan 1, 2. Ya kan? Sujud. Ya harus hitung. Jidat kita seberapa sisi pas itu kan cuma sedikit. Habis sujud terus dikantongin lagi lah, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau sengaja dingin itu pakai mukenanya lah itu masalah ya. Masalah. Udah. Berikutnya Ania tuh udahan ya. Ya. Berikutnya waniyatu wa mahaluha al-qalbu wallahu alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau ada